kelihatan ya pastinya. Eh, jadi selamat pagi teman-teman semua, teman-teman praktikan. Selamat datang kembali di praktikum pemrograman jaringan dari Laboratorium Informatika Universitas Gunadarma. Kali ini kita ada di pertemuan minggu ke-6, yakni materinya penggunaan CDN serta membuat video streaming dengan Flash dan JavaScript. Nah, CDN ini istilahnya kependekan dari Content Delivery Network. Jadi istilahnya sebuah server gitu untuk membagikan file berupa konten. Nah, kontennya bisa berupa gambar atau video. Dalam hal ini kita mau bikin CDM berupa aplikasi video streaming. Nanti kita bakal jalanin di web browser. Sama kayak pertemuan minggu ketiga atau kedua ya. Buat aplikasi web menggunakan Python dan library Flash atau framework Flash. Nanti kita bakal juga pakai JavaScript buat istilahnya konfigurasi tampilan halaman web page-nya. Itu ya kira-kira praktikum kita pertemuan 6 ini. Lanjut aja dulu kita bahas sekilas soal dasar teori. Bagi teman-teman yang ngerjain pretest post-test masih boleh lanjut aja sambil dengerin saya ngomong. Jadi CDN ini tadi Content Delivery Network adalah sebuah jaringan server yang berada di berbagai lokasi di seluruh dunia. Nah, tujuan utama CDN ini adalah untuk mempercepat pengiriman konten seperti gambar, file CSS, JavaScript ke pengguna. Dengan memanfaatkan CDN, website dapat memberikan pengalaman browsing yang lebih cepat dan responsif pada pengguna. Jadi istilahnya kayak web browser pada umumnya itu terdiri dari beberapa banyak server, jadi saling membantu gitu ya, network kan istilahnya. Di mana satu server itu saling berhubungan untuk membagikan konten yang akan diakses oleh klien secara bersamaan. Jadi istilahnya membagi beban dibanding dengan server yang terpusat gitu. Kita bisa membuat banyak server network ini, network server untuk membagi beban tugas dari permintaan streaming, misalkan streaming video atau gambar dari klien gitu. Istilahnya berbagi beban gitu. Ya begitulah, sorry, agak ngaco. Tapi ini konsep aja. Nanti kita ceritanya mau bikin sebuah server gitu buat streaming video dari localhost aja, istilahnya gitu. Lanjut lagi kita bahas soal Flash. Sebelumnya kita udah bahas di pertemuan 3. Jadi Flash ini merupakan framework dari Python. Ini adalah framework web yang ditulis dengan bahasa Python, dan Flash ini memungkinkan pengembangan web untuk membuat aplikasi web dengan mudah dan cepat. Nah, Flash ini juga memiliki fitur-fitur yang sangat berguna dalam membangun aplikasi web seperti routing, templating, dan penanganan form. Oke. Teman-teman udah pada paham mestinya Flash. Jadi kita bisa bikin web browser secara localhost dalam hal ini. Nanti pakai HTML, JavaScript untuk merubah atau mengatur konfigurasi halaman web page-nya. Oke, lanjut aja. Kita bahas JavaScript. Nah, JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web. JavaScript dapat digunakan untuk memanipulasi dan mengubah tampilan halaman web secara dinamis. Dalam pengembangan aplikasi web, JavaScript sering digunakan untuk membuat fitur-fitur interaktif seperti animasi, validasi form, dan interaksi dengan API. Nah, dalam hal ini, kita kan pengen bikin nanti istilahnya video player buat streaming video aplikasi web kita. Jadi istilahnya nanti kita mau streaming videonya pakai video player gitu kan. Nah, JavaScript ini dia nanti bantu konfigurasi video playernya. Terus kita bakal nanti bikin remote atau istilahnya control button gitu ya. Dari play, pause, ataupun nanti kita bisa bikin tombol volume untuk mengatur video dengan form atau button gitu ya. Nanti di activity bakal lebih jelas lagi, tapi sekilas JavaScript ini jadi digunakan untuk konfigurasi dalam pengembangan aplikasi webnya.
gitu ya. Kalau tampilan halaman biasanya HTML terus JavaScript buat script-nya atau konfigurasinya gitu ya. Oke, lanjut aja. Buat activity kita, kali ini kita membuat aplikasi video streaming. Jadi istilahnya kayak kita mau bikin aplikasi kayak YouTube gitu ya. Atau aplikasi video streaming lainnya, misalnya Netflix gitu istilahnya. Dia menampilkan video di halaman web secara live dan kita bisa kontrol nanti videonya pause, play, forward, backward gitu. Dan dia nggak perlu download karena dia live streaming. Jadi di play video itu di video player di web browsernya. Jadi nggak perlu di download dulu, langsung di play di web browsernya. Nah, definisinya adalah aplikasi video streaming adalah perangkat lunak atau platform digital yang memungkinkan pengguna untuk menonton konten video secara langsung atau real time atau sesuai permintaan atau sebutannya on demand melalui jaringan internet tanpa perlu mengunduh file video tersebut. Terus cara kerjanya yang kita mau bikin nanti. Jadi kita bakal pakai framework Flash dari Python. Terus kita mau buat halaman webpage aplikasi video streaming berbasis web. Terus kita bakal nanti terapin file HTML sama JavaScript-nya buat mengatur tampilan halaman web dari framework Flash tersebut. Oke, mungkin begitu aja buat materi. Sekarang teman-teman kita bisa langsung aja buka Visual Studio Code mungkin. Ya, buka aja dulu Visual Studio Code. Terus seperti biasa kita mau open folder di dokumen, saya biasanya dokumen, terus kejar, terus bikin folder baru, pertemuan 6 gini ya. Terus klik 2 kali folder pertemuan 6-nya, diselect. Oke. Kalau begini seperti biasa kita mau bikin aplikasi Flash, biasanya namanya app.py ya. Pertemuan 3 aja, kita bikin file baru, terus namain dia app.py begini ya teman-teman. Gimana udah sampai sini mungkin? Ya udah ya. Jadi biar nggak ribet, kita mau bikin dulu istilahnya runtutan filenya, karena banyak yang salah tadi. Jadi saya mau teman-teman mungkin buka aja di Windows Explorer gitu. Terus buka di sini foldernya pertemuan 6. Terus kita bakal bikin 2 folder di sini. Jadi yang pertama namanya sebutannya static di sini. Terus satu lagi foldernya namanya apa tadi? Oh, satu lagi namanya templates. Ini ya. Jadi dia setara semua. App-nya di luar folder. App-nya di folder pertemuan 6. Terus ada folder static dan folder templates. Gini ya. Terus kalau udah begini ada 2 folder sama file app.py-nya. Kita buka folder static. Terus kita bikin folder baru namanya JS di sini. JS aja, lowercase semua. Iya, namanya tadi semua lowercase ya, nggak ada yang uppercase. Jadi J kecil, S kecil, statiknya S kecil, template T-nya kecil gitu ya semua. Terus yang tadi kita download teman-teman, bisa aja langsung dimasukin. Tadi kan video RAR gitu ya. Terus masukin di folder static ini ya. Kita ekstrak di sini, ekstrak ya. Oh ya. Atau gini dulu apa? Bikin folder dulu, sorry. Kita bikin folder video dulu. Baru kita masukin video di sana. Nah, ini nanti ada ceritanya kita mau streaming video ini di aplikasi web flash kita. Gitu ya, teman-teman. Bisa di-delete atau biarin aja nggak apa-apa. Delete aja deh, biar nggak tabrakan namanya. Jadi di pertemuan 6 di folder static kita ada 2 folder yakni folder JS dan video. Di folder video ada 4 video yang saya sediain di
website Praktikum, bisa teman-teman pakai aja. Oke. Terus kita mau masuk ke VS Code-nya lagi. Nah, ada buat ya tadi, ada kita expand semua. Jadi ada folder static, ada folder templates, terus ada folder JS dan folder video, udah ada isinya. Terus kita mau bikin sekarang file dulu di folder JS ini, kita pilih folder JS, kita bikin file baru namanya video.js gini ya teman-teman. Jadi di folder static terus folder JS kita bikin file video.js, aman ya. Terus lanjut di folder templates yang di luarnya, balik folder templates, kita bikin file baru namanya index.html gini ya. Jadi biasanya begini teman-teman, buat konfigurasi file buat Flash Bootstrap. Jadi folder HTML tuh ada di file HTML ada di folder templates, terus file JS-nya nanti ada di folder static gitu ya. Kalau pertemuan 3 kemarin kan kita nggak ada bikin folder, kita cuma app.py karena kita pakai HTML buat inline. Sekarang kita mau integrasikan file HTML tersebut di secara keseluruhan ya. Jadi kita bikin file HTML sendiri gitu. Kalau kemarin coba mana? Coba kita buka pertemuan 3 kemarin. Nah, kan kalau pertemuan 3 kemarin kan gini. Kita bikin HTML-nya di dalam file app.py. Nah, sekarang kita mau istilahnya kita bikin file baru dari sintaks HTML ini gitu. Jadi file sendiri dia gitu ya. Nah, sekarang bisa teman-teman ini aja apa namanya? Mana sih? Nah, bisa teman-teman buka aja pastebin buat app.py-nya di forum pertemuan 6. Nah, ini bisa langsung di copy aja buat file app.py di VS Code kita. Jadi buka file app.py, kita paste di sini. Nah, pastiin kopinya bener sekali, jangan double. Jadi cuma ada 12 line di sini, terus ada flash import, flash bootstrap. Oh ya, ada flat. Jadi pertama sebelum kita lanjut mungkin teman-teman bisa buka terminal, terus new terminal. Kita mau install flash bootstrap dulu teman-teman, karena kan belum ada setahu saya mestinya pertemuan 3 masih cuma flash. Jadi bisa aja sintaksnya di sini pip spasi install spasi flash underscore bootstrap ini ya. Jadi buka terminal, sintaksnya pip spasi install spasi flash underscore bootstrap. Dia buat bootstrap dari flash gitu. Kita download library bootstrap flash. Kalau udah di enter aja. Nah, kebetulan saya udah install karena saya udah nyoba tadi. Jadi saya already satisfied, tapi kalau teman-teman belum install mungkin download dulu. Cepat kok startnya mesti ya. Jadi kita ada flash doang, terus ada flash bootstrapnya. Kita bakal pakai nanti. Mana teman-teman? Udah pada install flash bootstrapnya? Boleh minta reaction mungkin? Yang udah? Bayu udah? Yang lain? Nah, kalau udah instalasi, bisa di screenshot dulu. Oh iya, ini tambahin ya.
activity begini. Jadi kalau udah diinstal nih teman-teman, berarti mestinya kalau nggak ada error ya, dia udah ada istilahnya successful gitu atau complete. Saya lupa sintaksnya di terminal. Kalau udah bisa disimpan aja dulu. Jadi kita mau sekarang bikin index HTML. Jadi udah saya sediakan kan page-bin-nya mana. Page-bin buat HTML bisa teman-teman buka. Terus kita buka HTML, di paste di situ. Pastiin copy paste-nya benar, cuma ada 32 halaman, 32 line maksud saya. Terus di paste-nya di index HTML. Jadi istilahnya kita di sini bikin tampilan dari websitenya. HTML ini ada head-nya atau header-nya, terus ada title-nya, terus di bawahnya kita body-nya, di isi webnya. Kita ada bikin video player, terus ada button play button, pause button, dan full screen button di sini teman-teman. Nanti kita bisa lihat iniannya. Apa namanya? Kita bisa lihat tampilannya nanti pas kita jalanin, tapi di copy dulu. Kalau udah di copy, jadi sekarang mau copy paste buat video JS ya. Jadi buka lagi pastebin buat JavaScript. Terus kita select aja semua. Terus kita paste di sini. Oke ya. Jadi di file JavaScript ini kita deklarasiin buat variabel video playernya, kita bikin variabel play button, variabel pause buttonnya, variabel full screen button, terus kita kasih function atau kita kasih apa? Ya kita kasih fungsi dari variabel-variabel tersebut, di mana video player nanti dia bakal play videonya, terus play button di sini dia bakal play video, terus pause button di sini dia bakal pause video, terus di full screen button ini dia bikin video full screen atau matiin keluar dari full screen pakai percabangan if. Jadi kalau video request full screen, dia bakal istilahnya dia bakal buka full screen. Terus kalau misalkan ada yang lain mungkin dia pakai mouse request full screen dan pakai WebKit request full screen. Oke, mungkin gitu aja. Terus kalau udah, kita mau coba jalanin dulu teman-teman. Tapi bukan sampai sini aja, nanti kita masih lanjut lagi. Kita mau bikin nanti button tambahan dan video tambahan. Jadi bisa teman-teman ikutin aja dulu. Jadi kita udah bikin file app.py, kita udah bikin file video.js, kita udah bikin file index.html. Sekarang kita mau balik ke file app.py. Di sini bisa aja kita buka terminalnya. Terus sama kayak pertemuan kemarin, sintaks buat jalanin flash itu flash spasi dash dash app spasi pp spasi run gini ya. Saya copy aja di chat. Jadi flash app flash dash dash app dot spasi run. Terus kalau udah mestinya nggak ada error ya. Nah, terus bisa kita buka di sini. Ada IP address-nya, kita kontrol klik, terus keluar video streaming saya. Nah, hal ini saya pakai video stream yang kedua.
Kok udah begini? Oh, 5.000. Sebelah belum mati. Coba sebentar. Sorry, ini yang benar pastinya. Nah, jadi dia cuma ada 3 button, play, pause, full screen. Terus dia ada title video streaming, sama dia ada videonya. Ada video anjing laut muter-muter sama lagu. Oke. Terus jadi kita bisa milih dari 4 video ini, teman-teman bisa milih ganti videonya. Caranya kita buka file di index.html, ya kan ya? Iya. Terus kita cari di line 19 ada istilahnya source. Nah, source-nya ini dia merujuk ke folder video kita. Nah, jadi tadi foldernya, nama folder kita video, terus slash nama file videonya. Kita kan video 2. Kalau misalkan kita mau ganti, misalkan kita mau ganti video 1 gitu ya, atau nama videonya yang lain, ikutin aja ini 1, 2, 3, 4, bisa ikutin aja, jadi gampang penamaannya. Terus kita kalau udah ganti, kita save filenya, terus bisa kita refresh belum, harus kita jalanin ulang. Jadi istilahnya kalau di terminal ini kita matiin, caranya Ctrl C aja. Jadi pointernya diklik terus Ctrl C, terus kita jalanin lagi flash dash app spasi run. Terus kalau udah, dia bakal buka video yang video 1 ya. Terus bisa kita coba aja button di bawah, ada pause, ada play, ada full screen. Ini ya. Oke, berarti berhasil videonya. Gimana teman-teman? Udah sampai sini semua mungkin? Boleh minta reaction-nya? Ada yang bermasalah kah sampai sini? Kita mau bikin lagi nih fungsinya. Jadi boleh dipilih video 1 sampai 4 ini. Untuk activity pakai video ini aja dulu. Nanti buat laporan akhir boleh dah pakai video yang di luar. Biar meminimalisir error atau kendala. Karena ada aja tuh penamaan yang susah, format video yang nggak bisa di play lah. Jadi biar gampang MP4 aja, terus nama videonya di istilahnya dipermudah. Nama videonya video 1, video 2, video 3, video 4. Jadi biar mudah kita pakai dia aja. Nanti laporan akhir saya mungkin suruh teman-teman pakai video dari teman-teman sekalian, boleh dicoba. Nah, sekarang nih kan udah selesai nih, udah berhasil. Udah pada berhasil semua nih ya, bisa kelihatan videonya. Kita mau bikin function tambahan, di mana kita tadi cuman play, pause, sama full screen. Nah, biasanya kan ada volume button juga kan, ya nggak sih? Nah, jadi saya mau kita ini juga bikin juga buat volume button. Jadi kalau mungkin dari index HTML dulu. Jadi di division line 21 sampai 25 ini ada barisan buat tombol-tombol yang ditampilin. Nah, sekarang kita mau bikin lagi di sini, bikin baru aja. Jadi ikutin aja di atas button spasi ID sama dengan, nah kita bikin namanya di sini, nama buttonnya mute button gitu, btn gitu ya, mute btn spasi class sama dengan btn dash primary spasi mr dash 3 ini ya. Ikutin aja yang di atasnya mungkin. Terus kita kasih namanya mute. Oke, gini ya. Jadi istilahnya kita bikin tombol baru, di mana nanti dia ini ID-nya itu mute button, M-nya kecil, B-nya gede gitu ya, snake case. Terus dia nanti di tampilan website-nya dia tulisannya mute. Jadi kalau bisa kita coba jalanin.
Nah, kelihatan di sini ada tombol mute ya teman-teman, di bawah sini. Nah, tapi dia belum ada fungsi apa-apa, karena dia cuma tampilan doang. Nah, sekarang kita mau bikin functionnya, biar dia benar-benar bisa mute istilahnya video ini ya. Kalau kita play terus kita mute, dia nanti bakal hilang suaranya gitu ya, mesti mute. Oke, kalau udah caranya itu kita close dulu terminalnya. Function-function itu semua ada di file JavaScript. Jadi di HTML ini cuma tampilan doang, tampilan front end-nya. Terus di video JavaScript, nah kita baru mainin nih, bikin variabel baru, kita bikin nanti function barunya. Oke. Jadi pertama kita bikin dulu di line 6 sini var spasi mute btn sama dengan dokumen masih ikutin aja di atasnya get element by id, terus namanya tadi di index html mute btn gitu ya. Nah, jadi dia get elemen di html dengan nama mute btn, dia masukin ke mute button. Ada yang error apa nih? Oke, selanjutnya kalau udah gini, kita mau inisialisasi dulu variabel nanti mute-nya, karena kita mau bikin mute button ini kan toggle ya. Jadi kita mau ada state yang variabel yang nahan kondisi mute atau enggaknya. Jadi bikin variabel baru di sini, bikin aja atau ya var spasi last volume, v-nya gede aja, snake case, kemudian video dot volume ini ya. Nah, jadi istilahnya variabel last volume ini dia memprediksi atau menyimpan status volume dari video kita. Ini sintaks dari Flash-nya. Terus di atasnya kita mau bikin video ini awal mulanya dia volumenya itu 0,5 aja ya, setengah aja mungkin, biar nggak budek juga. Terus kita bikin video muted ini kemudian false. Nah, ini ya. Jadi video itu awal mulanya dia nggak di mute, terus video volume pas mulai awal itu 0,5, terus nanti bikin variabel last volume sama dengan video volume. Jadi variabel last volume ini awal-awal dia 0,5 juga gitu ya. Terus kita mau bikin function buat buttonnya. Jadi di bawah sini sebenarnya ikutin aja, mungkin copy paste aja nih di atas. Ganti play buttonnya jadi mute button gini ya. Jadi mute button, add event listener, terus dalam kurung kutip 2 klik, koma function, buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal, terus baru kita masukin di sini istilahnya function ya. Jadi kita mau bikin function toggle. Jadi pertama dia ngecek dulu nih videonya awalnya udah di mute belum gitu kan, kondisi status videonya. Jadi kita bikin percabangan if di mana parameternya itu video mute gitu ya. Terus kalau misalkan dia videonya udah muted gitu ya, dia bakal balikin ke volume sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan if video muted, berarti dia videonya udah di mute, udah nggak ada suara. Terus kita mau balikin suaranya. Jadi video sama dengan video.muted sama dengan false. Oke. Oke. Terus kita mau balikin volume video ke volume awalnya, di mana volume awalnya tuh yakni variabel last volume kan. Jadi video dot volume sama dengan last volume gini ya. Nah, terus kalau udah kita bikin ini
teks isi tulisan tampilan di HTML-nya menjadi mute. Kita tukar misalkan tadi mute button dot text context gini ya. Jadi mute button text context kita bikin tulisannya mute. Jadi istilahnya kita udah kalau videonya udah di mute, kita mau unmute nih istilahnya. Nah, kalau udah di unmute nanti tombolnya berubah lagi jadi mute gitu ya. Nanti mungkin lebih jelas lagi sambil praktikum aja. Terus kita else di sini. Jadi kalau misalkan videonya belum di mute, nah kita mau mute nih videonya. Jadi caranya last volume sama dengan video volume. Nah, jadi kita mau simpan dulu variabel ini teman-teman. Kita mau simpan volume terakhir video sebelum di mute ke dalam variabel last volume. Terus kita mau mute videonya, jadi video spasi mute sama dengan true gini ya. Video.mute sama dengan true. Terus mute btn text context kita kebalikan, kita unmute gini. Nah, pastiin teman-teman titik komanya di belakang semua ada ya. Jangan sampai typo lagi. Oke. Kalau udah, mestinya begini udah bisa ya. Mute button, konteks ya. Oke. Mana teman-teman udah sampai sini semua mungkin codingannya di video.js udah ya, aman ya. Nah, kalau udah kita coba baru jalanin lagi codingannya. Kita minal tadi aja, flash paperan, terus kita buka. Nah, jadi kan ada video kucingnya nih. Awalnya misalkan kita video volumenya penuhin ya. Terus kita sini. Nah, volumenya hilang kan. Terus kita unmute lagi. Nah, volumenya full lagi. Terus kalau misalkan kita volumenya kecil banget gini. Terus kita mute. Dia bakal hilang, 0. Terus kita unmute lagi. Nah, volumenya kecil lagi gitu ya, teman-teman. Jadi sesuai dengan volume terakhir dia sebelum di mute. Itu kita bikin tombol dari mute video. Buat video streaming, aplikasi video streaming kita. Ya, keren kan, kita ada fitur baru. Jadi bukan cuma play pause full screen, kita sekarang ada tombol mute dan unmute. Oh ya, yang tadi ya dibalik. Jadi apa istilahnya? Kalau tadi videonya udah di mute gini nih, udah nggak ada volume ya, dia tulisannya di sini unmute. Ya. Terus kalau kita klik, dia berubah jadi mute dan volumenya udah kembali normal. Itu juga kebalikan. Kalau udah ada volumenya, kita mute, dia 0 dan volume unmute gitu ya. Udah sampai sini ya, ada yang bermasalah mungkin? Bang, Ya. itu bootstrap lu kan nggak nyambung, Bang. Mana? Bootstrapnya, stylenya itu belum nyambung. Mungkin coba perbarui CDN-nya aja sih, Bang. Saran gua. Kok double suaranya, Bang? Sorry. Bootstrap-nya nggak nyambung. Iya, nggak nyambung kan itu. Itu mungkin diperbarui CDN-nya. CDN itu udah lama. Yang ini? Iya. Tuh, udah ikutin yang di komen. Jadi nggak kepake maksudnya? Iya, jadi nggak pakai itu mati. Ya, udahlah, apa-apa. Kan kita ikutin aja dari istilahnya dari arahan praktikum ya. Jadi kita sintaksnya gini aja. Yang penting selama dia jalan codingannya, ya udahlah. Kan ini buat di headingnya doang kan. Jadi sebenarnya nggak mempengaruhi tampilan. Apa lagi ya? Yang penting codingannya pada aman kan? Maksudnya aplikasinya pada jalan semua kan?
Jadi yang ini ya, yang link reel ini kalau disembunyiin juga nggak masalah. Iya, nggak masalah. Tapi ya udah nggak apa-apa. Mungkin nanti kedepannya kita bakal pakai lagi, tapi nggak apa-apa. Biarin aja ada di codingannya. Terus kalau udah, berarti kita berhasil lah bikin aplikasi video streaming. Nah, sekarang kita nanti mau istilahnya bikin apa nih? Kita mau bikin dua ini guys, apa namanya? Dua video dalam satu web browser. Jadi kan ini satu video doang. Nanti kita istilahnya streaming dua video sekaligus. Nah, jadi kita mau otak-atik lagi buat codingan di HTML ya, gitu ya. Kita jadi kita mau balik ke video HTML, dimana tadi istilahnya di sini body ya, isi dari apa namanya? Isi dari web browser ya, aplikasi web browser kita. Kan ada satu video player, terus ada 4 play button. Nah, kita mau duplicate aja. Caranya mungkin dari Hadu atau dari div ini ya. Bentar, dari mana nih bikinnya? Oke, bikinnya dari div video ini aja. Jadi dari line 26 sampai line 18 ini teman-teman bisa di copy, terus kita paste di bawahnya. Bener nggak nih? Oh, div ini mesti dihapus. Saya ngasih. Coba ulang-ulang. Ini kan div sini, video sini. Iya benar kan. Jadi line 26 sampai 18 di copy aja. Terus video source, terus div. Nah, gini ya. Copy dikit. Jadi ada video player di atas dan ada video player di bawah, tapi kita harus bedain guys nama video playernya. Jadi yang di bawah ini kita kasih nama video player 2 gitu aja ya. Kita bedain. Yang line 27 kita namain video playernya video player 2. Terus kita ganti videonya di bawah sini, source-nya bisa teman-teman pilih dari 1 sampai 4. Misalkan saya di sini pilih nomor 3 sini ya. Gitu ya. Jadi saya ganti nama video player 2 sama ganti source dari videonya. Oke. Terus yang lainnya biarin aja sama karena kita enggak ya. Kalau ini kita harus bikin play button buat dia sendiri lagi. Jadi play button ini kita bikin juga di sini ID-nya play button 2, pause button 2, full screen button 2 sama mute button 2. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau kita mau klik play button, dia cuma nge-pause video player 1. Nanti kalau kita klik play button 2, dia cuma pause atau play video player 2 doang gitu ya. Kita bedain. Jadi begini codingannya buat HTML kita perbarui. Terus kalau udah apa lagi nih? Sebentar. Ya kan? Oke. Jadi kita di folder JS ini, teman-teman, kita bakal bikin
JavaScript baru. Jadi namanya di sini video lowercase aja, video 2.js gini ya. Dimana kita copy paste saja yang dari video.js 1 ini ya. Teman kita bedain yang tadi dari penamaan variabel-variabelnya. Sesuai kan? 41 line, 41 line. Jadi dari video 2.js ini kita ganti video player-nya jadi video player 2, play button 2, pause button 2, full screen button 2, mute button 2. Sama udah kan ya? Lagi. Iya, mestinya sama aja kalau yang function ini karena dia lokal. Jadi nggak bakal kebaca sama dia. Terus kalau udah kita bakal balik lagi ke index.html. Oh ya, ini ya. Kita mau tambahin video 2.js ini ke script. Maksudnya kita mau pakai script video JavaScript video 2 ini ke aplikasi web browser kita. Jadi ikutin aja mungkin di atas line 40 kita copy paste di bawahnya script source-nya dari file name js/video, kita ganti nama video di sini video2.js gitu ya. Oke. Jadi dia bakal baca file video.js tadi sama bakal baca file video2.js. Oke. Mungkin gitu aja. Jadi udah kan ya? Apa lagi? Iya, mestinya udah gitu aja. Jadi penamaan yang penting beda di sini nama ID-nya. Terus di sini nama ID di atas aja pas get elemen ID. Oke. Sisanya nggak usah diganggu gugat. Langsung aja kita balik lagi ke terminal, kita mau jalanin. Nah, kita jalanin ulang flashnya. Jangan lupa di close dulu tadi. Terus kita jadi sekarang punya 2 video. Ada video yang atas kucing sama video di bawah, video 3. Nah, kalau kita play bakal video play bawah. Terus kalau kita pause, dia akan pause. Kalau misalkan kita play lagi, yang atas juga play. Kalau kita mute yang atas, yang bawah nggak keganggu, dan sebaliknya. Gitu ya. Berarti fungsinya udah benar, tombolnya udah masih sync video. Gini aja teman-teman buat praktikum kita sebenarnya. Jadi kita udah bisa bikin istilahnya streaming video gini ya. Dia nggak ada download, nggak ada apa namanya. Jadi dia play di browser aplikasi web browser kita. Gitu. Terus kita ada control buttonnya di sini. Kita bisa unmute, pause, play. Gitu ya. Ini adalah penerapan sederhana dari aplikasi web browser Flash kita. Oke. Mungkin gitu aja. Mungkin ada yang problem teman-teman, error atau gimana? Belum ada? Atau yang udah sampai sini udah kelihatan semua videonya 2, tombolnya mute unmute bisa, boleh minta reactionnya. Mau lihat lagi dong Bang tadi yang PPT. Yang PPT apa aja yang di screenshot. udah aman ya? Ya, tar dulu dong. Ini kan udah sampai sini ya, aman ya. Jadi nggak ada error ya. Nah, nanti teman-teman boleh pilih aja videonya dari 1 sampai 4, tapi saya pilih yang ini. Terus sebentar kita mau balik lagi ke activity ya. Mana sih? Banyak banget. Sorry, kebanyakan tab browser. Mana tuh? Nah, ini ya. Jadi buat activity kita ini aja. Yang pertama tadi pas instalasi Flash Bootstrap-nya, tips pas install Bootstrap tadi di screenshot, terus codingan file app di screenshot, terus
file video JS-nya di screenshot sama ini ya. Ini output di terminal. Nah, output di terminal VS Code di screenshot, terus video JS, index HTML. Oh ya, video 2 juga ya. Video 2.js gitu ya. Oke. Kenapa hijau? Video.js, video 2.js, terus index.html, terus explorer di VS Code. Jadi istilahnya apa? Yang di kanan atas di explorer ini kan kelihatan ya. Jadi di expand aja semua. Filenya kelihatan gini apa istilahnya hierarki foldernya dari static JS, templates gitu kelihatan semua. Maksudnya biar ketahuan gitu urutan foldernya dan filenya sesuai. Jadi teman-teman bisa lihat lagi kalau teman-teman mau bikin ulang. Template Flash app ini begini. Ada static, JS, video, template. Dan sebenarnya bisa dirubah-rubah tergantung kebutuhan, tapi basicnya sih begini. Oke ya. Itu aja. Mungkin buat activity kita. Terus apa nih? Laporan akhir ya. Sorry. Tanggal 15, 1, 2, 3, 4, 5, sampai tanggal 20 ya. Nah, buat laporan akhir, simple aja. Saya mau teman-teman ada pemahaman dikit tadi soal apa sih yang bedain tadi file JavaScript sama file HTML di Flash. Kan pertemuan 3 kita nggak perlu tuh pakai HTML dan bisa nampilin tabel nama, kita bisa nampilin web browsernya berhasil gitu, ada nama kita, npm, kelas gitu ya. Terus kenapa dia harus pakai HTML di pertemuan ini? Kira-kira gitu kenapa? Dan apa perbedaannya sama file app ya tadi? Terus apa perbedaannya sama file JavaScript ini gitu? Pemahaman teman-teman aja sekilas. Jadi saya mau tahu aja kira-kira teman-teman paham nggak? Saya harap teman-teman paham bahwa JavaScript dan HTML ada perannya masing-masing dalam aplikasi Flash ini. Terus juga app itu kan dia sebagai inisialisasi dari Flash-nya ya. Dia pakai library Flash, terus dia jalanin aplikasinya di file app.py, jadi istilahnya main function-nya di app.py gitu. Terus seperti biasa nomor 2, saya minta teman-teman buat jelasin aja logika program dari screenshotan teman-teman. Boleh baris per baris, boleh secara general. Kira-kira sintaksnya apa sih tadi? Yang penting sih yang tadi kita bahas ya, soal apa sih? Yang kita bahas jadi ada soal penamaan buat buttonnya sini kan, terus ada penamaan videonya, penamaan video player, ini ada title-nya, yang penting aja yang perlu teman-teman jelasin. Jadi kalau di JavaScript-nya kita tadi kan ada bikin function baru buat mute gini kan. Nah, boleh teman-teman jelasin kira-kira tadi ngapain dia sintaksnya. Terus dia di variabel di atasnya kira-kira ngapain gitu. Jelasin aja teman-teman kira sepahamnya. Semoga kiranya praktikum ini bisa kasih istilahnya modal buat teman-teman nanti menggunakan framework Flash ke depannya gitu ya. Seperti biasa, batas akhir pengumpulan laporan akhir itu 5 hari ke depan. Jadi kalau sekarang tanggal 15, tanggal 20 teman-teman saya harapkan sudah bisa selesai mengumpulkan semua laporan akhir. Karena simpel aja, saya nggak minta bertele-tele. Nggak kayak praktikum 2 ya, saya suruh praktikum 3 saya suruh bikin website ulang. Udah gini aja. Bisa jelasin aja perbedaan fungsi file JavaScript dan HTML. Terus jelasin logika programnya. Kalau misalkan teman-teman mau ada iseng tuh bikin aplikasi webnya pakai video dari teman-teman, nah boleh tuh diuji coba masing-masing kan.
istilahnya tinggal ganti video di folder pertemuan 6, static video. Nah, ini ganti aja videonya di sini, masukin video teman-teman. Misalkan ada video yang teman-teman pengen nampilin, boleh masukin sini, diganti namanya atau nama foldernya di istilahnya di index HTML. Nama video playernya diganti sesuai dengan nama video yang teman-teman mau pakai gitu ya. Kayak gitu aja buat praktikum ini. Saya lihat dulu nih, udah pada ngumpul belum activity. Boleh sambil kerjain ya teman-teman. Baru 5 nih. Nah, jadi pretest 28. Post-test. Oke, pretest post-test udah aman ya. Makasih teman-teman udah ngerjain. Tinggal activity, biasa teman-teman langsung kerjain aja. Seperti biasa, batas pengumpulannya ini sampai 13.30 teman-teman. Jadi selebih dari itu, kalau masih kurang waktunya, teman-teman bisa langsung WA nomor saya aja. Saya udah sediain tadi ya di PowerPoint. Jadi minimal teman-teman ada usahanya. Jadi kalau misalkan ada berhalangan, saya kasih kelonggaran buat pengumpulan activity. Yang penting teman-teman ngerjain dan mengikuti activity dengan benar gitu ya. Oke, itu aja mungkin buat praktikum kita di pertemuan 6 kali ini. Kamera saya error. Sebentar. Jadi gini. Nah, oke. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya yang udah mengikuti praktikum pemrograman jaringan ini pertemuan 6 dari awal sampai akhir. Dari absensi, pretest, post-test,